Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Dan kita akan membacakan kembali novel yang berjudul Memilih Jalan Sendiri karya Anna Diana. Sekarang kita akan masuk ke bab 2. Niken membangunkan putri kecilnya, memandikannya lalu memilihkan baju untuk bocah berusia 2 tahun itu. Air mata tidak terasa menetes di pipinya. Membayangkan putri kecilnya akan tumbuh tanpa kehadiran sang ayah. Hidup adalah pilihan. Niken sudah memantapkan hatinya. Dia menyerah dalam pernikahannya. Cukup setahun ini dirinya menjadi pajangan di mata suaminya. Tidak dianggap ada, tidak dihargai kehadirannya. Sabarnya sudah berada di titik batas. Dia bukan ibu peri yang akan terus berbuat baik meskipun disakiti berulang kali. Sayang, hari ini kita pergi ya, ucap Niken pada putri kecilnya. Pergi kemana? Bocah kecil itu bertanya dengan bahasa khas balita 2 tahun yang masih cadel. Kita jalan-jalan, Safa, mau? Ucap Niken. Sekuat tenaga Niken menahan air matanya agar tidak tumpah. Dia tidak ingin putri kecilnya melihatnya menangis. Mau, jawab Safa sambil meloncat-loncat. Niken mendongak menghalau air mata yang berdesakan ingin keluar. Cukup dia yang sakit, bukan putrinya. Perempuan yang hari ini memakai celana kain warna hitam dipadukan dengan kemeja putih bermotif bunga sepatu warna merah itu menarik napas berkali-kali. Keputusan sudah diambil, semalam sudah cukup baginya untuk meyakinkan diri bahwa pergi dari kehidupan suaminya adalah pilihan terbaik. Niken menggandeng tangan mungil putrinya, sedangkan satu tangannya menarik koper miliknya. Niken, kamu mau kemana? Bu Halimah, ibu mertua Niken yang tiba-tiba muncul di ruang tamu, menghentikan langkah perempuan itu. Rumah Niken bersebelahan dengan rumah mertuanya. Mertuanya juga memegang kunci rumah perempuan itu. Sewaktu-waktu sesukanya sang mertua keluar masuk rumah Niken. Alasannya sih katanya karena rumah itu milik anaknya. Niken tidak pernah mempermasalahkan semua itu. Mertua Niken bukan mertua jahat seperti cerita di novel online, tapi bukan pula baik hati. Biasa saja. Niken tidak terlalu dekat dengan mertuanya itu. Bu Halimah setiap hari biasa datang pas waktunya makan. Beralasan ingin menemani cucunya makan. Tidak ada yang aneh. Lama-lama Niken berpikir mertuanya sengaja tidak mau masak sendiri karena ada dia yang bisa disuruh. Niken mau pergi, Bu. Saya merasa sudah tidak pantas berada di rumah ini. Titip salam ya buat Bapak dan Mas Rian. Untuk urusan perceraian, saya akan mengurusnya sendiri, ucap Niken. Dia mencium tangan mertuanya. Kamu itu ngomong apa sih? Siapa yang mau bercerai? Siapa yang mau pergi? Tanya Ibu Halimah. Saya dan Mas Rian yang akan bercerai, Bu. Sudah cukup rasanya setahun ini saya diam diperlakukan seenaknya oleh anak ibu. Izinkan saya mencari kebahagiaan sendiri. Saya minta maaf jika selama menjadi menantu ibu belum bisa menjadi menantu yang baik dan bisa dibanggakan, ucap Niken. Dia bersiap melangkah keluar rumah. Namun langkahnya terhenti saat Bu Halimah mencekal lengannya. Tunggu Niken, ucap Bu Halimah. Reni, telepon kakakmu suruh dia segera pulang, teriak Bu Halimah memanggil anak gadisnya yang kebetulan sedang berjalan menuju rumah Niken. Bu, Niken berusaha melepaskan pegangan tangan Bu Halimah, namun mertuanya itu malah mengambil Safa dan meraihnya dalam gendongan. Bu, kembalikan Safa, saya ingin membawanya pergi. Safa menangis, meronta dalam gendongan neneknya, namun perempuan paruh baya itu tidak juga memberikan Safa pada Niken. Bu, saya mohon Bu, kembalikan Safa. Apa ibu tidak kasihan melihatnya menangis seperti itu? Kamu sendiri apa kasihan pada anakmu, ha? Kamu pikir jika membawanya pergi bisa menghidupinya dengan baik? Apa kamu lupa, Niken? Kamu itu sudah yatim piatu. Orang tuamu sudah mati. Tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa kamu mintai tolong. Jangan sosokan minta cerai lah, lalu mau membawa anakmu pergi, hardik Bu Halimah. Tangan Niken mengepal. Dia mengusap air matanya dengan kasar. Tidak ada gunanya menangis di hadapan perempuan yang jadi mertuanya itu.
Niken menyadari sikap egois suaminya pasti turunan dari ibunya. Buah jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Saya memang tidak punya siapa-siapa, Bu. Tapi saya masih punya Tuhan yang akan selalu bisa dimintai tolong, ucap Niken. Dia mendorong tubuh Bu Halimah dan mengambil alih putrinya. Au! Pekik Bu Halimah sambil memegang punggungnya. Perempuan itu jatuh terduduk karena dorongan Niken. Niken tidak mau membuang waktu. Melihat mertuanya meringis kesakitan, dia langsung melangkah keluar. Namun langkah kakinya lagi-lagi terhenti karena mobil suaminya memasuki pekarangan rumah. Niken, kamu mau kemana? Tanya Rian. Lelaki itu tidak lagi memanggil mama pada Niken. Baru semalam Niken masih mendengar suaminya itu memanggilnya mama, namun hari ini sudah berbeda. Pergi dari sini. Seperti yang aku bilang semalam, aku mau kita cerai. Biar kamu bebas menemani istri mudamu itu tanpa perlu memikirkan perasaanku, pekik Niken. Bu Halimah yang sudah bisa bangkit berdiri menghampiri anak dan menantunya, lalu mengambil Safa dan membawanya pergi. Rian menarik tangan Niken masuk rumah dan mengunci pintunya. Berapa kali aku bilang, tidak akan ada perceraian di antara kita. Selamanya kamu akan tetap jadi istriku. Aku masih mencintaimu, Niken, ucap Rian. Niken tersenyum sinis mendengar bualan omong kosong dari suaminya itu. Cinta kamu bilang? Cinta yang mana? Setahun ini pernah kamu memperlakukan aku seperti perempuan yang kamu cintai? Jangan egois jadi laki-laki. Kamu sudah punya Astrid. Jadi lepaskan aku. Omong kosong dengan kata-kata cintamu itu. Setahun ini berapa kali kamu datang menemaniku? Berapa kali kamu memberiku nafkah batin? Coba kamu ingat-ingat. Bukankah istri mudamu itu telah membuatmu lupa pada kewajibanmu padaku dan Safa? Ucap Niken. Oh, itu masalahnya. Kamu ingin aku memberimu nafkah batin? Sini aku berikan sekarang juga, ucap Rian. Lelaki itu dengan kasar menarik tangan Niken dan membawanya ke kamar, lalu menghempaskan tubuh perempuan itu di ranjang. Dia membuka baju Niken dengan kasar pula. Air mata menetes di pipi Niken mendapatkan perlakuan seperti ini dari suaminya sendiri. Rian tidak peduli dengan cakaran dan pukulan dari istrinya. Pekik Rian sambil memegang bahunya. Niken baru saja menggigit dengan kuat bahu lelaki itu, hingga membuat Rian merasa kesakitan dan bangkit berdiri sambil memegang bahunya. Apa kamu pikir aku pelacur, Hingga memperlakukan aku seperti tadi? Ucap Niken.